Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh, namun Ananda harus tetap semangat dalam menuntut ilmu karena ada video pembelajaran yaitu pada tema 5 ekosistem, subtema satu komponen penyusun ekosistem pada pembelajaran kedua kelas 5 tentunya bersama Ibu Guru Elsie Febriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Nah, Ananda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi, dan yang kedua, menguraikan informasi dalam teks non-fiksi. Ketiga, membedakan jenis ekosistem. Keempat, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kelima, membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor. Yang keenam, memberi contoh lagu tangga nada diatonis mayor dan minor. Yang ketujuh, menyanyikan salah satu lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan minor atau minor ya. Oke, kita akan mulai dulu pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam surat kabar ya atau artikel, majalah, juga dalam jurnal ataupun biografi seseorang atau tokoh sejarah serta karya sastra. Nah, teks non-fiksi ini untuk dapat dipahami isinya, tentunya kita membaca dengan saksama sehingga kita dapat melanjutkan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Nah, pada kali ini kita akan menentukan pokok pikiran dan informasi dalam teks non-fiksi. Pokok bacaan atau pikiran disebut juga dengan gagasan umum, yang merupakan inti penting dari setiap bacaan dan bahkan dari setiap paragrafnya. Nah, Ananda, kita akan mencobakan mencari sebuah gagasan nanti ya. Tentunya kita mengetahui dulu langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok ini. Yang pertama, tentunya bacalah paragraf dengan cermat. Dan yang kedua, cermati kalimat pertama dan terakhirnya. Dan yang ketiga, baca kembali kalimat demi kalimat sampai kita menentukan pokok pikiran dan gagasan pokok. Selanjutnya, gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau akhir paragraf, dan juga ada yang langsung di awal ataupun di akhir. Nah, Ananda tahu bahwasanya jika ada di awal berarti paragrafnya deduktif, jika di akhir induktif, dan jika kedua-duanya berarti campuran. Dan selanjutnya kita tandai ide pokoknya, kemudian tandai dan garis bawahi informasi dalam setiap paragraf. Inilah caranya, kita akan mencobakan nanti satu saja, namun setelah itu Anda yang melanjutkan. Nah, membaca teks non-fiksi yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, ini adalah satu paragraf. Kira-kira apa ya ide pokoknya atau pokok pikirannya, yaitu ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dari paragraf ini dapat juga kita memperoleh informasi bahwasanya ekosistem dibagi dua ya, alami dan buatan. Ekosistem alami ini seperti air laut, dari laut, hutan, dan ekosistem buatan juga sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sawah dan bendungan. Ini salah satu contoh cara kita menentukan ide pokok atau pokok pikiran dengan membaca dengan cermat. Nah, coba Anda lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Coba cari sendiri sebentar. Jika video ini terlalu cepat, silakan Anda pause untuk membaca memahaminya.
Nah, Ananda, kita sudah mencoba tadi yang membaca. Silakan Anda nanti tuangkan ide pokok dan pokok pikirannya nanti pada buku tulisnya, atau lembaran kerjanya nanti. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis-jenis ekosistem dari bacaan teks non fiksi tadi. Iya, ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ini tadi ada dua ya, alami dan ekosistem buatan. Yang mana ekosistem alami ini terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ini seperti air tawar dan air laut atau air asin. Sementara ekosistem darat berupa hutan, padang rumput, padang pasir, dan taiga. Masih banyak lagi. Selanjutnya, ekosistem buatan contohnya diantaranya yaitu sawah, bendungan, dan kolam. Inilah jenis ekosistem yang ada di dunia dan banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan sampai sebagai manusia kita merusaknya. Baik ya Nanda. Kita lanjut. Ya, kita lihat ya ini contohnya dari gambar ekosistem air tawar. Nampak sekali di sini ada ikan, ada air, ada batu, ada tumbuhan dan ada matahari. Ini merupakan suatu ekosistem. Ekosistem itu apa? Iya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Nah, sini kita dapat lihat ada matahari yang berguna sekali oleh tumbuhan dan hewan-hewan. Ada air yang berguna oleh hewan juga tumbuhan, saling ketergantungan ya. Nah, ekosistem air tawar ini seperti danau, kolam, dan sungai yang mendapatkan sinar matahari banyak sehingga didominasi oleh tumbuhan ganggang. Selanjutnya ada ekosistem hutan hujan, yaitu hujan yang merupakan ekosistem darat seperti padang rumput, tundra, taiga, dan gurun. Nah, selanjutnya juga ada ekosistem padang rumput. Ini contohnya yang dimaksud tadi ya. Ini dia padang rumput. Padang rumput ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dari sabana. Hewan yang biasanya juga terdapat bison, anjing liar, singa, kanguru, serigala, dan gajah. Ini yang ada di padang rumput. Selanjutnya ada ekosistem gurun, juga merupakan ekosistem darat ya, alami. Contohnya adalah di dia ekosistem paling gersang karena curah hujannya paling rendah. Tumbuhan yang hidup biasanya juga kaktus, tumbuhan berduri, hewannya antara lain kalajengking, ular, kadal, dan semut. Ini yang ada di ekosistem gurun. Selanjutnya ekosistem tundra. Di ekosistem tundra ini suhunya dingin dan kering. Banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup. Hanya beberapa jenis tumbuhan saja yang bisa hidup. Begitu juga dengan hewan yang bersarang, hanya bebek dan angsa. Ini cuacanya sangat dingin dan sehingga kering dan akar tanaman tidak bisa sampai ke dalam tanahnya dengan baik sehingga tidak semua jenis tumbuhan yang bisa hidup di sini ya Ananda. Inilah jenis-jenis ekosistem. Nah, Ananda tahu ekosistem ini didominasi kebanyakan oleh binatang. Nah, binatang atau hewan ini berbeda. Ada pengelompokan menjadi 3 jenis, yaitu ada herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Dari ini kita bisa melihat ada gambar. Ini adalah sebuah gambar yang merupakan tengkorak hewan herbivora. Kita lihat bagaimana giginya ada di sini. Iya, giginya tidak ada gigi taring. Nah, herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Gigi yang terdirinya gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring karena dia tidak akan merobek daging. Nah, ini hewannya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, jadi itu ya, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Dia tidak memiliki gigi taring. Selanjutnya ada hewan karnivora. Ini adalah tengkorak hewan karnivora. Anda bisa lihat ini adalah gambar giginya yang tajam. Nah, hewan karnivora ini sekelompok hewan yang memakan hewan lain. Berarti dia pemakan daging ya. Dia memiliki gigi taring yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya, makanannya. Jadi, hewan ini sangat berbahaya juga. Seperti harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Jadi, hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging, memiliki gigi taring yang tajam, dia juga memiliki gigi seri yang tajam, walaupun gigi serinya kecil. Nah, yang ketiga ada jenis omnivora. Inilah tengkoraknya, dia memiliki gigi taring, juga memiliki geraham. Nah, kelompok omnivora ini
dia pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lainnya. Nah, gigi seri dan gigi taring serta gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taringnya digunakan untuk memakan berupa hewan lain, sementara gigi seri dan geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, ini dia ya. Hewan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging, memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, lengkap giginya. Di tengkoraknya, perhatikan baik-baik ya Ananda. Nah Ananda, dari sini kita bisa melihat ada beberapa jenis hewan. Nanti silakan Anda cobakan ya, mengelompokkannya. Kira-kira hewan ini termasuk kemana? Di sini juga ada lagi, silakan Anda lihat. Masih ada gambarnya. Ini juga ada gambar kelinci. Silakan kelompokkan nanti ya. Nah, nanti juga ada gajah. Ada angsa atau bebek, ada sapi, ada singa. Oke, Ananda. Nah, kita dari tadi ada hewan ya, banyak sekali ya Ananda nyanyi yang berceritakan tentang hewan. Nah, nyanyi ini ada dua jenis tangga nada diatonisnya, yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Anda tahu tangga nada diatonis mayor ini seperti apa? Ya, tangga nada diatonis mayor ini ada susunan nada-nadanya berjarak satu satu setengah satu 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 setengah. Contohnya tangga nada A mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ciri-cirinya kalau kita menyanyikan lagu tangga nada diatonis mayor, maka bergembira, bersemangat biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Bintang Kejora, Halo Halo Bandung, dan masih banyak lagi, Pamanku Datang, serta Heli ya. Lagu Heli nanti kita coba dengarkan. Dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ini dia, intervalnya satu setengah satu satu setengah. Ciri-cirinya dia bersifat sedih, kurang semangat, biasanya diawali dengan nada la seperti lagu Gugur Bunga ya, Gugur Bunga dan Syukur. Nah, nanti silakan Ananda coba dengarkan lagunya tentang lagu Heli ya. Heli, siapa yang suka? Ada lagi banyaknya, nanti silakan coba dicari lagu-lagu yang bertemakan binatang. Nanti Anda juga bisa menentukan apa jenis dari Nah, ini salah satu contoh lagu binatang. Silakan Anda nanti carikan dan coba nyanyikan, boleh dikirim kepada Ibu Guru. Kalau kita lihat nanti tadi dia termasuk tangga nada diatonis mayor. Nah, ini sebagai latihan dari teks non fiksi tadi. Juga ada tabel kelompokan hewan, nanti bisa Anda cobakan. Ya, jangan lupa kirim lagi videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.